Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkannya baginda Nabi Muhammad SAW diawali dengan kehadiran para nabi itu sebetulnya untuk mengantarkan eh, cahaya yang luar biasa yang menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghulunya sampai yang terakhirnya dan sebagainya. Kemudian juga yang tadi ketahui bahwa penciptaan semesta itu diawali oleh cahaya Muhammad. Kemudian juga bahwa bahwa baginda Nabi Muhammad SAW berasal dari nutfah yang suci dari para nabi kemudian sampailah kepada Aminah dan wali Abdullah dan sebagainya. Dari sini saya sempat terpikirkan juga kan kalau kita lihat ini saja di dalam catatan-catatan itu hadis itu para nabi itu 124.000 ya. Rasul Hmm. itu 313, 315 dan sebagainya itu. Jadi terus ada masa patroh itu ya dari Isa ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Apa itu? masa kekosongan itu. Nah dari masa kekosongan itu saya pikir ketika ada hadis yang menerangkan bahwa dari nutfah para nabi kemudian lahiran nabi itu ada kemungkinan saya menduga-duga Abdullah dan Abdul Muthalib dan juga nenek moyangnya adalah para nabi yang tidak disebutkan mungkin ya kayak gitu saja barangkali itu ya kayak itu. Hmm. Jadi karena Nabi Muhammad SAW berasal dari para nabi juga begitu. Kemudian juga sempat terpikirkan juga bahwa apakah baginda Nabi Muhammad SAW juga mewarisi karakter atau misalkan menghimpun seluruh karakter sifat kemuliaannya para para nabi agung, para nabi-nabi kemudian eh, menghimpun pada sosok baginda Nabi Muhammad SAW karena kan biasa dalam mursalin terus nanti juga luar biasanya ketika nanti di akhirat yang pertama kali diseru adalah umat Nabi Muhammad SAW yang apa yang terakhir tapi yang dihadirkannya yang paling awal nanti kayak gitu Ya, itu saja kayak gitu terus karena itu ya eh, pada hakikatnya Rasulullah adalah gambaran manifestasi awal wal akhir ya. oh awalnya. Ya. Bagaimana konsep nubuah wilayah Ibnu Arabi, Nabi sebagai matahari wahyu, wali sebagai bulan yang memantulkan cahaya menjelaskan kesinambungan spiritual dan transmisi ilmu ilahi setelah wafat Nabi. Pada konteks kemudian kalau kita bicara pada konteks Ibn Arabi eh, agak berbeda ya dari apa namanya konsepsi umum tentang nabi, rasul, nabi dan wali. Bagi Ibn Arabi bahwa yang paling utama, yang paling luar biasa tentu adalah hakikat yang paling batin ya. Dan batin dari segala batin dari dan sementara yang paling zohir itulah adalah yang paling eksternal, paling zohir itulah yang paling rendah. Jadi dalam konsepsi Ibn Arabi bahwa hierarki yang ada itu Rasul adalah sosok atau tugas ya bukan sosok ya tugas yang paling zohir sehingga ketugas kerasulan itu adalah tugas yang paling eh, paling rendah ya bagi Ibn Arabi. Karena apa? Karena dia terkait dengan hal-hal yang sangat eksternal, berperang, memimpin pasukan, membentuk lembaga atau negara misalnya. Sementara batinnya dari Rasul itu adalah Nabi. Nah, Nabi adalah yang khusus ya. Dia hanya mendapatkan kemudian berita yang khusus secara personal. Batin dari Nabi ini adalah wali. Jadi wali dalam konsep Ibnu Arabi adalah posisi spiritualitas yang paling tinggi, walaupun tentu seorang Rasul pasti Nabi dan pasti juga wali ya. Tapi Ya, dalam hierarki kemudian wilayah atau nubuah ya atau risalah bahwa risalah adalah bagian yang paling zohir bagi Nabi bahwa batinnya risalah ini atau Rasul ini adalah Nabi dan batinnya Nabi itu adalah wali. Yang paling batin adalah sesuatu yang paling spiritual, paling paling khusus ya. Yang sebagaimana Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang paling khusus itu pasti paling rahasia dan yang rahasia itu tidak lain adalah wilayah.
Jadi wilayah itu adalah hakikat terdalam dari kemudian hierarki yang ada ini. Itu konsepsi Ibn Arabi ya. Dan dalam konteks ini, dalam konteks kemudian apa yang disampaikan bahwa dalam apa namanya pemanaan kemudian apa bahwa Nabi sebagai matahari sebagai bulan yang memantulkan cahaya dan ini begini juga nanti bahwa ini hakikat ini semua adalah hakikat cahaya Hmm. yang berasal dari cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kemudian hakikat kesempurnaan, semua kemudian menyerap dari cahaya Muhammad ini, dari Nur Muhammad ini. Ya. Dan karena itu bahwa Nur Muhammad ini selalu memancar ya kepada semua sebenarnya, pada semua. Dan tapi manusia-manusia sempurna adalah mereka yang paling banyak dalam penyerapan cahaya Muhammad ini atau Nur Muhammad. Jadi kalau kemudian dari Muhammad ini telah muncul para wali-wali, para kekasih-kasih Allah, para imam atau para imam ahlul bait, salamullah alaih, mereka adalah para kekasih-kasih Allah yang menyerap cahaya itu apa secara luar biasa ya, luar biasa. Mereka adalah rembulan-rembulan yang hadir ya, yang menyerap kemudian cahaya-cahaya matahari. Jadi hakikat matahari itulah hakikat dari Nur Muhammad ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini semua sebenarnya adalah seluruh bentuk kesempurnaan yang ada dalam konteks kemudian kemanusiaan itu tidak lain sebenarnya adalah pancaran dari Nur Muhammad ini. Dan pancaran Nur Muhammad yang paling mutlak, pancaran Nur Muhammad yang paling sempurna itu hadir pada diri Muhammad bin Abdullah Khatamun Nabiyyin ya. Dia penutup para nabi. Dia penutup tapi dia sebagai awal. Di awal dalam konteks cahaya Muhammad, tapi kemudian penutup sebagai Muhammad bin Abdullah sebagai khatamun nabiyyin. Karena itu dia mazhar dari wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Om menyampaikan kalau tidak salah dengar tadi Ustadz katakan bahwa ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Mohon diulang kembali sumber referensinya Ustadz. Apakah Ya, memang ada informasi lain bahwa bukan Abdullah gitu? Bisa. ya Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Sudah masyhur ya. Bukan masyhur artinya bahwa seluruh riwayat menyebutkan itu ya. Oh ya. Tidak ada mutawatir dan ini ya bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Hmm. eh ya ya jadi apa namanya ini adalah riwayat yang kemudian apa yang mutawatir ya yang mutawatir pada seluruh riwayat yang ada ya jadi tidak ada yang kemudian menggambarkan bahwa selain daripada itu ya itu Hmm. jadi kalau kita kemudian melihat kemudian eh, apa turunan bahwa Rasulullah itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ya bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Aliyas bin Mudar bin Izar bin Ma'ad bin Anan ya sampai kepada ini ya jadi apa kedua-dua kemudian ini bersambung ya dari bin Aminah ya Sayyidah Aminah, kemudian bin Wahab ya. Ini juga kemudian bersambung ya sampai kepada kemudian bin Huzaimah ya bin Kinanah ya bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrakah dan terus sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi keduanya tersambung ya bahwa keduanya ada garis kenabian dan karena itu bahwa ketika berjumpa antara Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab ya maka ini sebagian meriwayatkan sebagai lu'lu wal marjan jadi ini berkumpulnya dua permata yang sempurna sehingga menghadirkan kemudian sosok yang paling sempurna Insya Allah. Dalam buku-buku sirah juga dikatakan demikian ya, memang ya berasal ya dari jalur-jalur itu. Saya jadi keingetan juga terkait dengan dalam tradisi agama-agama lain ya. Misalkan dari Nasrani atau Yahudi juga
bahwa nubuat tentang baginda Nabi itu sudah disebutkan. Tapi kan kalau dari Yahudi nanti melakukan upaya-upaya pembunuhan dan sebagainya karena Ya, bukan jadi berasal dari ya gen betul. dia gitu. Bahwa dalam riwayat di dalam saya kalau tidak salah pada eh, ini ya Tarikh Muhammad SAW itu di baik dari Biharul Anwar misalnya kita temukan atau di Hmm. saya pernah baca Al-Ansab Al-Ansab atau apa ya Hmm. saya lupa lagi. Jadi kenapa kemudian Abdul Muthalib itu mengirimkan eh, Rasulullah SAW ketika kecil untuk disusui oleh Halimah binti Sa'diyah ya ke sebuah tempat yang jauh. Sebagian masyhur menyatakan bahwa karena pada saat itu Ibnu Thalib tidak mampu membayar ya. Padahal kan dia orang yang kaya, 100 Betul betul ekor betul. unta pun dipersembahkan untuk menggantikan 100 kemudian unta itu. Abdullah ya, ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini dilakukan karena banyak tanda-tanda kenabian dan Abdul Muthalib sadar betul bahwa Rasulullah SAW ini berada dalam ancaman. Hmm. Sehingga dia pilihlah kemudian Aminah binti Sa'diyah yang paling jauh tempatnya. Sehingga terlepas dari kemudian gangguan, terlepas dari apa namanya pengintaian orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Dan kedua bahwa di antara rahasianya bahwa itu adalah satu tempat yang masih belum terkontaminasi ya. Sehingga dia berbicara dalam bahasa Arab yang fasih ya, dalam kehidupan Arabia yang yang betul-betul kemudian berada dalam tradisi yang paling utama ya. Dan yang ketiga dan paling penting bahwa disitulah mulai tanda nubuah bahwa Rasulullah dibesarkan ya, dari antara anak-anak itu dengan kemudian melatih Rasulullah untuk mengembala. Tidak seorang nabi pun dihadirkan Tuhan kecuali mereka adalah penggembala. Jadi ini dan tidak seorang nabi pun kecuali mereka adalah penggembala. Baik, kita masuk sekarang ke pertanyaan ketiga ini dari Zainul Arifin Slamet. Bagaimana melatih akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW? Ya, pertama bahwa kita hanya bisa mencontoh sebagian. Al-Quran Allah mengatakan bahwa laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh, ada sebagian contoh yang terbaik. Ya. Artinya bahwa kita tidak bisa mencontoh keseluruhan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena dia adalah manusia yang paling sempurna, Sayyidul Wujud. Ya. Dia merupakan penghulu dari seluruh wujud yang ada ini. Tidak mungkin satu manusia pun mampu menandingi kesempurnaan Rasulullah SAW. Kita hanya mampu kemudian mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas pada hal-hal yang mungkin bagian dari proses penyempurnaan diri kita ya. Ada syair menarik yang ditulis oleh MH Ainun Najib yang judulnya itu Muhammad kan hamba ya Ya, Rabbi. Kita meneladani keindahan akhlak Rasulullah, mencoba untuk menghadirkan pada diri kita, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana yang mampu kita lakukan, itu merupakan sebuah keindahan yang luar biasa ya. Kehadiran Rasulullah menghidupkan kembali manusia dari kematian rohani mereka. Jadi kita mencoba untuk bagaimana upaya kita untuk mendidik diri kita ini di akhlak seperti Rasulullah. Tentu paling tidak bahwa pertama kita tentu harus membaca sirah Nabawiyah ya tentang akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah? Bukankah Rasulullah itu ini bu istuli utami makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Jadi kita paling tidak bahwa dengan mengenal akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menjadi rahmat lil alamin. Paling tidak kita kehadiran kita menjadi rahmat ya. Memberikan kebaikan dalam proses kehidupan kita sepanjang hidup ini. Apa yang baik yang bisa kita lakukan dalam proses kehidupan kita ini, itu adalah bagian dari proses kita mencontoh akhlak
Rasulullah SAW. Karena tidak ada apapun yang memancar dari diri Rasulullah kecuali keindahan dan kebaikan. Oke, kita cukupkan. Barangkali ada closing dan kemudian doa, Ustaz. Ya, Sa'di berkata, balaghul ula bikamalihi, kasyafat duja bijamalihi, hasunat jami'u khisal, sallu alaihi wa alihi. Telah sampai keutamaan itu dalam kesempurnaan dirinya. Telah tersingkap keindahan itu dalam keindahan sosoknya. Telah sampai seluruh yang ada pada dirinya adalah keutamaan dan keindahan. Maka curahkanlah salawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid membahas terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan dan doa-doanya. Insya Allah nanti kita bergabung kembali. Kita akhiri dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.